Engkaulah yang terlebih dahulu mengasihi kami dan menebus hidup kami dari kesia-siaan dan menjadi berharga di mata-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami ingin mempersembahkan hidup kami kepadamu ya Bapa. Engkaulah yang memakai seturut dengan kehendak-Mu. Terpuji Engkau Bapa di surga, karena firman-Mu terus membimbing hidup kami, supaya kami terus mengerti bagaimana kami semakin dimaksimalkan oleh Tuhan di dalam pelayanan kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak dan Saudaraku. Ya, jadi hari ini kita mengucapkan selamat ulang tahun ya kepada ibu kita, ya. Ibu Butiana Marpau, puji Tuhan, istri dari Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Kita jemaat bersuka cita. Terima kasih tadi sudah disaksikan oleh Pak Pendeta Pardosi, dan kita turut bersuka cita. Amin. Amin. Kita doakan ibu kita terus sehat panjang umur. Amin. Dan terus kuat di dalam kasih karunia Tuhan ya. Amin. 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 Iya. Oke, baik. Oke, puji Tuhan. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, yaitu saya berikan topik atau tema yang akan kita renungkan bersama, yaitu gagasan baru, yaitu hidup yang baru. Ya, nah ini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, didasari karena perenungan, yaitu kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita mengenal kasih karunia yang sangat indah, yang sangat luar biasa memberkati hidup kita, sehingga kita sebagai persekutuan yang benar, sebagai gereja tubuh Kristus tidak akan kehilangan fokus lagi. Amin. Amin. Ya, seperti tadi sudah disaksikan di dalam pengalaman rohani, bahwa pentingnya kita mempunyai satu pegangan yang kuat, ya, di luar daripada kemampuan diri kita, yaitu dengan kuasa Tuhan memegang hidup kita supaya kita tetap fokus dalam pelayanan kita. Amin. 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 Ya, jadi saudaraku, fokus untuk memenuhi kehendak Tuhan yang telah dinyatakan dalam kehidupan kita, yaitu apa yang sudah disampaikan di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Ya, yaitu bahwa Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi saya merenungkan Bapak Ibu Saudara betapa ini adalah suatu surprise ya, kejutan yang dari Tuhan untuk kita. Bagaimana kita memahami rahasia yang membuat kita semakin mengenali diri kita, siapa kita di dalam Kristus. Amin. Jadi kita makin mengetahui siapa diri kita di dalam Kristus dan bagaimana kita bersikap seperti apa yang kita mengerti. Amin. Jadi tidak lagi terjebak pada suatu kondisi di mana sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Rugi sekali Bapak Ibu Saudara, dan suatu saat bisa terjebak juga kalau dengan pengertian yang tidak benar sungguh-sungguh ya. Karena saudaraku, tantangan itu, masalah-masalah dalam kehidupan itu tidak akan berkurang, tapi cenderung apa? Bertambah. Ya. Baik saudara, tetapi kita tahu bahwa di dalam kasih karunia Allah kita dimampukan. Amin. Itu yang terus kita pelajari. Amin. Amin.
dalam kasih karunia Allah kita dimampukan. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita, saudara-saudara, untuk melihat bagaimana gagasan yang baru yang Tuhan kemukakan, yang Tuhan karuniakan kepada kita, yaitu kita sedang menjalani kehidupan kita yang baru. Ya, banyak kekeliruan di seputar arti daripada hidup yang baru ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Tetapi kita mau apa yang dikatakan Alkitab saja. Amin. Amin. Ya. Nah, Saudara, saya ingin mengajak kita pertama-tama untuk merenungkan dulu ini, ya. Bahwa apabila kita makin mendalami, memahami Alkitab itu dengan benar, maka di dalam pandangan kita, di dalam pikiran kita, di dalam pemahaman kita, semakin terkristalisasi, Bapak Ibu Saudaraku, ya, semakin diperjelas, ya, ke arah mana sebenarnya Tuhan memimpin hidup kita. Amin. Ya, sehingga kita tidak menjadi orang yang bingung atau dengan pemahaman yang campur aduk di dalam memikirkan tentang pelayanan kita. Jadi kita tahu pastinya apa yang mau kita lakukan. Amin. Jadi tidak, Bapak Ibu Saudara, tidak terombang-ambing atau kita tidak ragu-ragu, enggan, ya. Akhirnya kita menjadi tidak optimal di dalam mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya. Nah, karena itu, saudaraku, saya ingin mengajak kita untuk pertama melihat dulu suatu perbandingan, ya, bagaimana sebenarnya membedakan, ya, antara, ya, gagasan yang lama, hidup yang lama, dengan fokus kita saat ini dalam hidup yang baru yang kita jalani, ya, saudara, supaya sasaran daripada pelayanan kita dan pemberitaan kita itu jangan bias gitu. Jangan bias, Bapak Ibu. Kalau bias pemberitaan kita, bias pelayanan kita, Bapak Ibu Saudaraku, dan itu akan sangat merugikan kita dan orang lain. Ya. Tuhan mau kita meletakkan semua pemberitaan kita di atas fondasi yang sebenarnya sebagaimana kita adalah tubuh Kristus. Di mana kita hidup dalam hidup yang baru. Amin. Dan hidup yang baru inilah yang terus kita pelajari, kita pahami. Karena hidup yang baru itulah yang saat ini digerakkan oleh Tuhan untuk memenuhi tujuannya. Bukan hidup yang lama, Bapak Ibu Saudara. Dan tidak mungkin orang bisa melakukan kehendak Tuhan tanpa pengertian yang cukup terhadap kebenaran. Tidak mungkin. Itu imajinasi dia, Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Itu hayal dia. Meskipun melakukan banyak hal, tetapi itu tidak memenuhi sasaran. Itu adalah ibarat dalam pertandingan sepak bola, gol tapi offside. Bapak Saudara, itu dihitung nggak sebagai nilai? Nggak dihitung. Beberapa kali pun itu malah jadi stres. Karena banyak gol tetapi dari posisi yang salah. Saudara, beberapa hari yang lalu saya ketika mengangkat satu beban dalam posisi yang salah, itu langsung pinggang saya terkilir. Padahal itu adalah hal yang biasa saya lakukan, Bapak Ibu Saudara. Tapi dari kejadian itu saya mengerti, oh iya, berarti usia kita sudah semakin tua. Bapak Ibu Saudara. Jadi artinya secara fisik kita ini walaupun biasa kita lakukan, belum tentu juga untuk hari-hari yang akan datang itu bisa kita lakukan seperti biasa dengan cepat-cepat. Ya, Bapak Ibu Saudara. Itu kalau secara fisik, secara jasmani. Tapi itu membuat saya semakin mengerti, oh iya, berarti kita harus semakin berhati-hati. Saudara, apa yang dikasihi Tuhan Yesus? Nah, mari kita lihat dulu, ya, sekali lagi, ya. Sebenarnya bagaimana Petrus? Kita mulai dari Petrus dulu, ya, Bapak Ibu Saudara. Karena Petrus itu adalah representasi daripada rasul yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin pemberitaan
kepada umatnya Israel. Jadi sebenarnya, jadi kita harus sanggup membedakan Bapak Ibu Saudara ya. Kalau orang dewasa itu sanggup dia membedakan. Kalau tidak bisa membedakan, ya berarti itu buram dia. Nggak bisa dia, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa dia melakukan karena melakukan yang spesifik yang Tuhan mau. Karena ini bukan asal ya, pokoknya kita berbuat baik, kita melayani, kita memuji Tuhan, haleluya dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, tidak begitu Saudara. Ya. Ingat, perbuatan daging itu, Bapak Ibu Saudara, itu sangat licik. Dan itu kadang-kadang membuat orang sangat happy di dalam perbuatannya. Dan bisa berada di dalam comfort zone. Di dalam zona nyaman. Orang banyak berpikir begitu. Kalau dia merasa nyaman, dia merasa bahwa Tuhan dekat dengan dia. Belum tentu Saudara. Ya, tidak. Karena kebenaran Tuhan itu tidak selalu itu disertai oleh apa? Sebuah perasaan seperti yang disampaikan oleh tadi, yang dikatakan oleh Ibu Ida tadi kan, bahwa saudaraku, tidak selalu karena masalah perasaan, karena rasa senang, ya, bahwa itu membuktikan bahwa Tuhan sedang dekat kepadanya. Bapak Ibu Saudara, orang yang bersemedi di gua-gua juga bisa mengalami itu, bahwa dia sangat merasa nyaman, ya kan, rasa sangat sejuk perasaannya. Apa itu tanda kehadiran Tuhan? Belum tentu. Di penyembahan berhala juga banyak yang merasakan itu. Paham Saudara? Iya. Jadi kita sekarang harus mengerti bagaimana sekarang kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Itu bukan didahului oleh perasaan, Saudara, tidak. Dia dahului oleh apa? Pengertian. Karena walaupun perasaan kita terluka, walaupun perasaan kita kecewa, tapi kita masih tetap bisa mengerti kehendak Tuhan. Amin. Ya. Karena kita tahu dari firman-Nya. Nah, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tanpa berlama-lama saya akan mengajak kita untuk bisa membedakan bagaimana dulu Petrus dan 12 Rasul Kristus mereka mendapat pengenalan akan Yesus Kristus. Dan bagaimana kita sekarang? Saudara, mari kita lihat dulu di dalam Matius pasalnya yang keempat, ya. Mari kita buka kitab kita baca dari Matius pasal 4. Matius pasal 4, kita mulai dari ayat 18. Ya, Bapak Ibu Saudara, supaya bisa langsung kita hemat waktu kita, bisa langsung melihat di layar yang ditampilkan di depan. Ya, cukup lumayan ya, bisa ya. Ya, baik. Kita lihat di Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-18. Saya akan membaca dari ayat 18. Ya, oke. Bisa diikuti ya, Bapak Ibu Saudara? Iya. Dikatakan di 18, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat berapa orang? 2 orang bersaudara, yaitu siapa? Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Jadi ini bersaudara. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka adalah apa? Penjala ikan. Ya. Kemudian itu pertemuan mereka yang pertama, Yesus dengan Petrus dan Andreas. Kemudian yang 19, Yesus berkata kepada mereka. Jadi ini pertemuan mereka yang pertama, pengenalan akan Petrus dan Andreas pada Yesus. Dikatakan apa? Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Apa yang dikatakan Yesus pada mereka, Bapak Ibu Saudara? Ya, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan menjadi penjala manusia. Apa Yesus memberitahukan tentang salibnya kepada mereka? Tidak ada. Mereka tidak mengenal itu di awal mereka mengenal Yesus. Jadi pahami Saudara dengan baik. Ya, supaya kita mengerti saat ini apa artinya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa artinya itu, Bapak Ibu Saudara?
Ya, apakah orang memang memahami pengertian itu dengan hubungan dengan darah Kristus atau bukan? Karena Petrus Petrus mengenal Yesus Kristus tidak berhubungan dengan darahnya yang menyucikan dosanya. Tidak, saudara. Ya. Lalu ayat 20 dikatakan apa? Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Jadilah mereka jadi pengikut Kristus. Saudara, bagaimana saudara dan saya menjadi pengikut Yesus? Awalnya bagaimana? Bisa saja kita hanya karena Kristen apa? Keturunan. Ya, saudara. Karena apa? Karena orang tua kita apa? Kristen. Dan akhirnya juga kita menjadi terlahir sebagai apa? Jadi agama Kristen. Tapi nggak ngerti, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita mengikuti Yesus? Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kita lihat di sini bahwa jelas sekali ketika Petrus, Andreas, Yakobus dan yang lainnya itu mengenal Yesus Kristus, tidak dikualifikasi atau tidak dibasuh pemahaman mereka dengan arti daripada salib Kristus. Tidak dibungkus. Kalau katakan begitu ya, nah itu biasa orang mengatakan begitu ya, bungkus dengan apa? Kuasa darahmu katanya, ya kan? Jadi mereka tidak dibungkus dengan kuasa darah Yesus ketika mereka mengenal Yesus Kristus. Ya, tapi mereka diterima enggak? Diterima Bapak Ibu Saudaraku. Dan mereka jadi murid Yesus. Ya. Nah, jadi lihat nanti bahwa itulah pemberitaan daripada Petrus, Yakobus, dan Yohanes dan yang lainnya setelah bersama-sama di Yesus di bumi ini, saudara. Ya, itu yang menjadi pemberitaan mereka. Seperti pengenalan yang dialami oleh Petrus dan Andreas ini, yaitu ya melihat Yesus dan mengikut dia tanpa ngerti apa-apa tentang salib. Kan ngerti mereka tentang salib. Sekarang Bapak Ibu Saudara, bisa nggak orang menjadi pengikut Yesus tanpa mengerti arti salib? Bisa jadi pengikut Yesus yang benar? Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang mengatakan bisa, berarti nggak ngerti dia Injil yang sebenarnya, nggak mengerti dia, ya kan? Nah itu saudara. Nah kita lihat lagi di dalam Matius pasal 10. Lanjut dulu, Matius pasalnya yang ke-10. Oke, Matius 10. Kita lihat bagaimana Yesus mengutus ke-12 muridnya. Kita lihat di ayatnya yang kedua, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita akan lebih menyelami nanti apa yang disadari oleh orang-orang percaya sebelum Yesus mati disalibkan, dan apa yang kita sadari saat ini setelah kita mengerti tentang pengorbanan Kristus. Ya. Nah, kita lihat di ayat 2. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ya. Masih ada satu orang yang menjadi pengkhianat, masih hidup pada saat itu, tapi sesudah Yesus bangkit, Yudas mati digantikan oleh Matias. Benar, jadi tetap genap 12. Ya. Dan ayat 5, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan berpesan. Apa pesannya kepada mereka? Apa yang mereka sadari Bapak Ibu Saudara tentang pesan Yesus, dan apa yang saudara sadari tentang pesan Yesus saat ini kepada kita? Yesus mengatakan apa? Janganlah kamu menyimpang atau pergi ke jalan bangsa lain. Jelas Bapak Ibu Saudara? Murid-murid Yesus bertanya nggak pada saat itu? Protes nggak mereka? Ya tidak Bapak Ibu Saudara.
Yesus bilang apa? Jangan pergi ke bangsa lain di luar daripada bangsa, tapi disuruh apa? Atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan apa? Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, yang ada di Amerika, yang ada di Indonesia. Begitu Bapak Ibu Saudara? Tidak, ya kan? Jadi ini adalah sebuah kelompok sasaran daripada penyelamatan dari Tuhan melalui sebuah Injil, ya, melalui satu pemberitaan yang dikuatkan oleh Tuhan pada saat itu menyelamatkan orang yang percaya kepada pesan itu. Amin. Ya, saudara. Apa pesannya, saudara-saudaraku? Dia itu jadi katakan apa? Pergilah dan beritakanlah apa? Kerajaan surga sudah dekat. Ini secara rohani atau secara fisik, Bapak Ibu Saudara? Ya, kerajaan surga yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham dan keturunannya itu secara rohani saja kah atau juga secara fisik? Itu secara fisik kali, Bapak Ibu Saudara. Jangan dikusutkan, Bapak Ibu Saudara. Jangan dikorupsi kebenaran firman Tuhan. Janji Allah kepada Abraham dan kepada keturunannya itu adalah menyangkut tanah perjanjian. Amin. Dan itu untuk selama-lamanya di sini. Di mana? Di bumi, ya. Bapak Ibu Saudara. Jadi kerajaan surga sudah dekat itu memang karena rajanya ada di situ. Amin. Iya. Jadi kalau sekarang dikatakan kerajaan surga sudah dekat-dekat, bagaimana? Yesus tidak hadir di sini, di bumi ini. Dia masih ada di surga, di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi bukan itu pesan saat ini yang dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang. Manusia saat ini, Bapak Ibu Saudara, bukan diturunkan oleh Allah kuasanya melalui pesan yang seperti itu. Amin. Ya, saudara. Tapi pada saat itu, itulah yang dipakai oleh Allah. Kebenaran yang harus diterima oleh setiap orang dari domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bahwa kerajaan surga sudah dekat. Ya, saudara. Nah, ini penting kita pahami. Supaya kita fokus daripada pemberitaan pelayanan kita itu, Bapak Ibu Saudaraku, ya, jangan campur aduk. Karena kalau campur aduk, Bapak Ibu Saudara, itu tidak membangun kehendak Tuhan saat ini. Tidak membangun tubuh Kristus. Ya, baik, kita lihat saudaraku. Dikatakan, kalau memberitakan kerajaan surga sudah dekat, apa yang mengikutinya? Dan ini harus equal. Dan ini harus benar-benar sejajar, Bapak Ibu Saudaraku. Yaitu apa? Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, dan usirlah setan-setan. Amin. Bisa nggak Bapak Ibu Saudaraku tertinggal hal-hal ini dari perbuatan pemberitaan hamba Tuhan kalau dia mendapat pesan dari Tuhan saat ini? Nggak bisa. Tapi pertanyaannya, setiap orang yang mengatakan dia menyampaikan pesan Tuhan dari mimbar gereja, apa mereka melakukan ini? Apa mereka juga melakukan menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, mengusir setan-setan? Apakah itu dilakukan oleh semua orang yang mengatakan bahwa dia menyampaikan pesan Tuhan dari mimbar gereja? Enggak. Berarti ada yang salah, kan? Benar nggak, saudara? Ada yang keliru. Ada yang keliru di situ, Bapak Ibu Saudara. Ya. Sekalipun mereka mungkin mencari alasan, oh karena orang itu tidak beriman. Bapak Ibu Saudara, saya beritahu, penyembuhan yang diberikan oleh Tuhan Yesus bukan tergantung pada iman orang itu. Tidak, tergantung pada kuasa Yesus. Amin. Kalau Yesus mengatakan sembuh, sembuh. Mana buktinya? Ya, kita lihat di dalam Matius pasal 15. Matius pasal 15. Ya. Kita lihat di dalam ayat 21. Yaitu perempuan Kanaan yang percaya. Kalau disebut perempuan Kanaan, itu berarti bukan keturunan dari bangsa Israel, orang Israel, ya. Nah, kita lihat ayatnya yang ke-21. Ayat 21, ya. Bisa langsung dilihat di situ, ya. Lalu Yesus pergi dari situ
dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Anaknya hadir nggak di situ? Tidak hadir. Nanti akan kita lihat, walaupun tidak hadir anaknya tetap juga sembuh. Jadi bukan karena iman orang itu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, tapi kita lihat dulu bagaimana respon Yesus terhadap permintaan seruan daripada perempuan Kanaan ini untuk meminta agar Yesus melayani penyembuhan anaknya. Ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Apa sebabnya, Bapak Ibu Saudara? Apakah pantas orang yang minta tolong kepada Yesus dan Yesus tidak menjawab? Bayangkan Bapak Ibu Saudara, coba kita pikirkan dulu. Sebenarnya apa yang sedang terjadi pada saat itu? Kalau memang Yesus sudah menyadari bahwa dia melayani dan bahwa Injil yang dia sampaikan, pesan Injil kerajaan surga yang dia sampaikan, itu sudah waktunya, sudah sampai kepada bangsa lain, kenapa dia tidak melayani perempuan ini? Yaitu tidak menyembuhkan anak dari ibu seorang perempuan Kanaan ini, Bapak Ibu Saudara. Justru karena tadi dikatakan apa kepada murid-muridnya? Jangan kamu pergi ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saudara, itu yang disadari oleh mereka. Selama pelayanan Petrus, Yohanes dan 12 rasul yang dituliskan di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu yang mereka sadari, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa pesan Kristus yang disampaikan adalah untuk kerajaan surga bagi Israel, bukan bagi semua orang di dunia, Saudara. Nanti sesudah Yesus naik ke surga, baru dia panggil Paulus, amin, menyampaikan berita keselamatan bagi semua orang. Amin. Dengan pesan yang berbeda. Itu, saudara. Itu sangat penting, saudaraku. Supaya apa? Sekali lagi, agar kita ketika membaca Alkitab kita, jangan kita campur adukan semuanya. Terlalu banyak yang disadari orang saat ini, tetapi bukan di dalam kehendak Tuhan. Paham, saudara? Terlalu banyak yang disadari oleh orang saat ini, tapi bukan manifestasi daripada kehendak Tuhan. Itu makanya terjadi sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Dan itu nggak masuk hitungan, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat lagi Jadi apa yang bagaimana respon daripada Yesus dan murid-muridnya terhadap orang dari bangsa lain minta tolong untuk dilayani pada saat itu. Dan bagaimana sekarang, saudara? Apabila orang dari bangsa lain, dari siapapun tanpa perbedaan saat ini, kalau minta tolong untuk dilayani, bagaimana respon kita? Apa kita diam saja? Tidak, kita harus apa? Menyambutnya dan melayaninya dengan setulus hati kita dan menyampaikan Injil keselamatan kepadanya. Saudara, apa dikatakan di situ? Lalu dikatakan murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus apa? Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dan berteriak-teriak. Apa artinya suruh dia pergi? Usir. Loh, Bapak Ibu Saudara, yang dikasih Tuhan Yesus. Orang minta tolong kok diusir? Karena apa? Ada prinsip yang sedang berjalan pada saat itu yang harus ditegakkan. Dan Yesus harus konsisten. Amin. Yesus harus konsisten dengan program Allah, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak boleh suka-suka. Amin. Tidak boleh suka-suka comot dari sana firman Tuhan, kemudian gabung semuanya. Yang penting itu bisa disampaikan dengan memukau di hadapan orang banyak. Itu udah berhasil. Belum tentu, saudaraku. Dan Yesus tidak melakukan itu. Saudara, karena ada prinsip yang sedang berjalan pada saat itu. Ada program Allah yang sedang berjalan saat itu. Dan ada pembatasan yang dilakukan oleh Allah saat itu. Saudaraku, nanti sesudah Yesus Kristus naik ke surga, barulah tidak ada pembatasan itu lagi.
dan pemberitaan keselamatan terbuka kepada semua orang tanpa perbedaan. Amin. Ya itu Bapak Ibu Saudara, dan pesannya beda. Saudara, bukan dikatakan kerajaan sorga sudah dekat. Paulus tidak pernah mengatakan itu. Bertobatlah supaya sebab kerajaan sorga sudah dekat. Paulus tidak pernah menyampaikan berita seperti itu Bapak Ibu Saudara. Yang disampaikan oleh Paulus adalah apa? Yesus mati menghapuskan semua dosamu. Kalau engkau percaya pasti masuk. Itu yang dikatakan Paulus Bapak Ibu Saudaraku. Dan itu berlaku bagi semua orang tanpa perbedaan, saudara. Tapi kita lihat lagi apa yang dilakukan oleh Yesus selanjutnya, ya. Ayat 24. Jawab Yesus. Apa jawabnya? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bisa berharap pada Yesus pada saat itu dari bangsa lain dengan mudah? Bisa berharap? Tidak bisa Bapak Ibu Saudaraku. Ya, tidak bisa. Mereka harus tergabung dulu dengan apa? Bangsa Israel. Lakukan dulu apa yang dituntut oleh hukum Taurat. Salah satu adalah kamu harus menjadi orang yang bersunat. Benar nggak saudara? Ya, itu kenyataannya. Itu yang disadari pada saat itu, saudaraku. Ya, di dalam pelayanan dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itulah yang mewarnai pelayanan Yesus kepada orang Israel. Sebab kerajaan surga sudah dekat dan mereka harus percaya pada berita tentang Injil kerajaan surga, bahwa melalui bangsa Israel, janji Tuhan kepada Abraham, barulah bangsa-bangsa lain diselamatkan. Mana buktinya Bapak Ibu Saudara? Dikatakan tadi ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus itu punya belas kasihan yang besar atau yang sempit, yang kecil? Yang besar. Tapi dari cerita ini gimana saudara? Sampai perempuan ini apa? Minta tolong dan nangis-nangis, ya, berteriak-teriak. Tapi Yesus masih memberikan jawaban-jawaban apa? Jawaban-jawaban yang menghalangi dia untuk mendekat. Benar saudara? Iya, itu yang kenyataannya di situ. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena ada prinsip yang sedang berjalan, saudaraku, karena ada program Allah yang sedang berjalan, maka Yesus menjawab di ayat 26, yaitu program Allah untuk bangsa Israel. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Siapa anak-anak itu? Anak-anak kerajaan, yaitu orang Israel, dan melemparkannya kepada anjing. Saudara perhatikan itu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa pada saat Yesus melayani bersama 12 muridnya, Petrus menyadari Bapak Ibu Saudaraku, ya, bahwa perjanjian Allah melalui Abraham kepada keturunannya itulah yang disampaikan oleh Yesus Kristus, dan bersama dengan 12 muridnya, mereka fokus kacamata besar mereka melihat siapa? Melihat dunia Bapak Ibu Saudara? Tidak, bukan melihat dunia saudara. Ya, mereka fokus, ya, fokus mereka adalah kepada sasaran, yaitu sasaran yang ditentukan oleh Allah. Yesus berkata di situ, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel, dan tidak patut mengambil roti yang diperuntukkan untuk anak-anak, ya, roti kerajaan, ya, dengan segala kebaikan Tuhan, berkat-berkat kerajaan itu. Memang Yesus datang kepada umatnya, untuk umatnya Israel, dan tidak patut dikatakan melemparkannya kepada anjing bangsa lain, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di sini apa? Bahwa ketika Petrus, Yakobus, Yohanes selalu menyadari bahwa pelayanan mereka, Bapak Ibu Saudara, adalah pelayanan yang berkaitan dengan pemenuhan daripada nubuatan yang disampaikan untuk masa depan daripada sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel, bukan kepada tubuh Kristus, saudara-saudara. Dan saudara bisa membaca dengan baik, makanya sangat berbeda, ya, di dalam hal pengampunan, ya, saudaraku.
dalam hal pengampunan, menerima pengampunan. Kita lihat dulu testing yang dalam penyampaian firman Tuhan hari ini. Saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara di Lukas pasal 18. Mari kita lihat dulu testingnya. Kita tes dulu. Apakah murid-murid Yesus percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus? Mereka rasul. Men, saudara. Apakah mereka percaya kepada berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus pada saat mereka melayani? Saudara-saudaraku, kita lihat di dalam Lukas 18. Ya, Lukas 18, kita baca dari ayatnya yang ke 31. Ya, kita lihat Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Nah, langsung kita lihat di layar sudah ditampilkan di sini. Judul perikopnya di situ apa? Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Bukan tidak pernah diberitakan Bapak Ibu Saudara. Yesus juga memberitakan tentang penderitaannya. Tetapi yang kita ingin ketahui adalah bagaimana respon daripada murid-muridnya saat itu. Itu yang mau kita pelajari di sini untuk bisa memahami betapa pentingnya saat ini, ya saudaraku, memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Itu berbeda, sangat berbeda ketika pada saat murid-murid Yesus Kristus bersama-sama dengan dia. Beginilah responnya Bapak Ibu Saudara. Ya, ayat 31. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Jadi apa yang ditulis oleh kita para nabi tentang Yesus akan digenapi Bapak Ibu Saudara. Yaitu 32, sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi. Ini kan penderitaan Yesus kan, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini kan penderitaan yang ditanggungnya. Dan justru penderitaan yang ditanggung oleh Yesus itulah yang menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Tapi bagaimana dengan murid-muridnya pada saat itu, saudara? Rasul-rasulnya pada saat itu, apakah mereka mengadopsi? Apakah mereka menyambut? Kalau di bahasa Batak itu dibilang mangauhun. Ya kan? Mangauhun turohana. Apakah iya mereka mangauhun turohana? Arti daripada penyaliban. Atau kitalah saat ini yang menyambut itu di dalam hati kita sebagai kehendak Allah. Amin. Yang harus kita percayai dan yang menyelamatkan kita. Saudara. Ya. Dan ayat 33 dikatakan, dan mereka menyesah dan membunuh Yesus, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Jelas ya Bapak Ibu Saudara? Kan itu kan kabar baik yang kita percayai saat ini. Amin. Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Tapi pada saat itu saudaraku lihat ya, di ayatnya yang ke-34 dikatakan, kita baca sama-sama, akan tetapi mereka, murid-muridnya, sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Bagaimana mereka bisa menghargai kalau mereka tidak mengerti hal itu? Amin. Nah saat ini Bapak Ibu Saudara, berapa banyak orang saat ini yang benar-benar menghargai tentang salib Kristus dan fokus kepada kebenaran yang terpancar dari kasih karunia Allah tentang apa yang saat ini terbit dari pengorbanan Kristus yang sudah mengampuni segala dosa manusia. Bapak Ibu Saudara, ataukah itu hanya sekedar saja kalau pada hari Paskah atau hari tentang kematian Jumat Agung dan kebangkitan cuma sekali setahun Bapak Ibu Saudaraku orang menghargai itu? Iya, saudara, padahal saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, justru itulah saat ini kemuliaan kita. Amin. Disitulah sekarang letak daripada berkat kita.
Dan itulah sekarang fokus pemberitaan kita. Dan kuasa Allah saat ini ada di dalamnya. Amin. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Memang pemberitaan Injil adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang sudah diselamatkan, pemberitaan Injil itu adalah kekuatan Allah. Amin. Ia secara fokus kepada apa saat ini? Ya, orang yang mengaku percaya pada Yesus, saudara. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang saya ajak kita untuk melihat lagi bagaimana sesudah Yesus bangkit. Ya. Bagaimana sesudah Yesus mati dan bangkit? Bagaimana respon daripada Petrus? Apa yang dia beritakan, saudara-saudaraku? Ya, mengenai Yesus Kristus. Apakah Petrus mengatakan bahwa Yesus sudah mengampuni segala dosamu karena kamu percaya? Saudara, kita lihat di dalam ya Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2. Kita lihat saudara, Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-36. Oke. Nah, di sini kita akan lihat lagi apa yang disadari oleh Petrus sesudah Yesus bangkit. Yang sesudah Yesus bangkit dan naik ke surga, saudara-saudara, pada hari Pentakosta. Apa yang disadarinya? Saudara, apakah dia merasa bahwa dia sedang membawa berita kabar baik kepada semua orang di dunia? Saudara, apa itu yang menjadi beban di dalam hati Petrus, saudara? Apakah itu yang ditanamkan oleh Roh Kudus di dalam hatinya? Saudara, kita lihat di ayatnya yang ke-36. Dikatakan apa? Dalam khotbahnya Petrus mengatakan, jadi seluruh kaum Israel. Dia tidak katakan jadi semua orang beragama Kristen di dunia. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Dia berbicara ke seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Bagaimana saudara kira-kira feeling atau bagaimana kira-kira suasana hati daripada Petrus ketika menyampaikan kata-kata ini? Apakah itu di dalam sebuah penyambutan suasana sukacita atau itu adalah ungkapan kekecewaan kepada orang Israel tentang penyaliban Yesus Kristus? Kekecewaan, Bapak Ibu Saudara. Dia bukan sedang di dalam suatu pengaruh sukacita, penyambutan rasa syukur kepada Tuhan karena orang Israel menyalibkan Yesus dalam khotbahnya ini. Saudara, tidak. Dia sedang mengungkapkan satu kekecewaan. Karena apa? Gara-gara kamu tuh. Iya kan? Mesias harus kembali ke surga. Harusnya kamu menyambutnya. Sebab kerajaan surga sudah dekat, tapi kamu malah membunuhnya. Jadi itu bukan suatu dorongan sukacita atas perbuatan daripada orang-orang Israel menyalibkan Yesus Kristus, atau Petrus tidak sedang memberitakan salib Kristus dengan sebuah suasana di mana dia sangat bersyukur kepada Tuhan di hadapan orang Israel, Bapak Ibu Saudara. Tidak. Ya. Dia sedang di dalam suasana di mana dia, saya kecewa kepada kamu. Iya kan? Iya. Karena gara-gara kamu salibkan Mesias dan itu menjadi hukuman bagi kamu. Itu saudara. Dan itu bukan berita pengampunan segala dosa bagi umat Israel. Itu penegasan bahwa kamu itu masih tinggal di dalam dosamu. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena kalau mereka menerima Yesus sebagai Mesias, barulah dosa-dosa mereka diampuni. Amin. Ya, itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan justru karena penyaliban itulah yang membuat mereka menjadi sangat terkubur di dalam kehendak Allah untuk mereka. Mereka menjadi jauh dari kebenaran yang Yesus sampaikan pada mereka tentang apa yang mereka lakukan tentang penyaliban kepada Yesus Kristus. Ya. Nah, saudara, sekarang mereka menyadari, ayat 37.
Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Karena mereka sudah menyadari mereka pasti kena hukuman dengan perbuatan mereka yang telah menyalibkan Mesias. Mereka bertanya pada Petrus, bagaimana caranya supaya kami selamat? Saudara, jawabnya ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk apa? Untuk pengampunan dosamu. Apa itu berita kasih karunia saat ini, Bapak Ibu Saudara? Bahwa kita harus melakukan sesuatu supaya kita diampuni? Tidak. Saudara, karena hanya dengan percaya kita menerima pengampunan segala dosa, amin. Tidak ada perbuatan manusia yang boleh ditambahkan ke situ. Siapa yang menyampaikan berita itu? Paulus. Bukan Petrus yang menyampaikan itu, Bapak Ibu Saudara. Petrus mengatakan di sini, bertobat kamu supaya dosamu diampuni. Kalau kamu tidak bertobat, dosamu tidak diampuni. Saudara, kalau kamu tidak mengampuni orang lain, dosamu tidak diampuni. Kalau kamu mengampuni orang lain, barulah dosamu diampuni. Itu, Bapak Ibu Saudara, berita yang dibawa oleh Petrus. Saudara-saudaraku, sekarang kalau itu ditarik kepada kita bangsa lain dengan pengertian kasih karunia yang saat ini diberitakan oleh Yesus Kristus dari surga yang sudah dipermuliakan melalui Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, apa mengena dengan rencana Tuhan? Tidak mengena. Kenapa? Saudara, bukan karena pertobatan manusia saat ini dan penyesalan dosa-dosanya dia diampuni. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Semua orang saat ini mendapatkan pengampunan karena dia percaya bahwa pada faktanya, kenyataannya Yesus berkata sudah selesai. Dan Yesus mengatakan itu untuk menjadi pesan kepada bangsa-bangsa lain melalui Paulus. Amin. Iya, Saudara. Jadi tidak asal melayani saat ini, melayani Tuhan. Wow. Saudara, melayani bagaimana? Saudaraku, pelayanan itu harus tepat sasaran, membangun tubuh Kristus. Amin. Karena itu sudah punya kerangka blueprint. Amin. Iya, Allah sudah mempunyai blueprint di dalam rencananya, dan siapa yang membangun di atasnya tidak boleh menggunakan kayu, rumput kering dan jerami. Amin. Dan harus menggunakan apa? Emas, perak dan batu permata. Ya, itu yang bertahan dan dihargai, diapresiasi oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan soal banyaknya perbuatan. Karena saudaraku, saat ini perbuatan Yesus Kristuslah yang menjadi pokok berita yang tertinggi dari semua perbuatan. Amin. Saudara dan saya, saudara-saudara jemaat kudusnya Tuhan, bukan diperbaharui oleh penampilan perbuatan saya. Jangan percaya begitu, saudara. Jangan, saudaraku. Ya, perbuatan saudara, pikiran saudara, pelayanan saudara, ya, bukan dipengaruhi oleh penampilan dari seorang gembala gereja, seorang pendeta. Tidak, saudaraku, keliru itu. Amin. Ya, perbuatan saudara harus dikualifikasi, dipertajam, dimurnikan oleh perbuatan Yesus Kristus yang sudah ditunjukkannya di atas kayu salib dengan sempurna. Amin. Ya, sama juga saya juga. Perbuatan saya, tindakan saya bukan diperbaharui oleh sikap dari jemaat kepada saya, Bapak Ibu Saudara. Tidak, bukan ditentukan oleh apapun yang dilakukan oleh jemaat terhadap diri saya. Tapi semua perbuatan saya, perkataan saya, pemberitaan saya, itu harus dikualifikasi, itu harus dimurnikan, itu harus ditebalkan, itu harus diperluas, dibesarkan oleh, karena saya percaya kepada apa yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib buat saya. Amin. Dia sangat mengasihi saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu yang saat ini yang terhilang dari pemberitaan-pemberitaan mimbar gereja. Karena apa? Saudaraku,
Semua orang saat ini berusaha untuk meyakinkan para pendengarnya agar para pendengar percaya kepada apa yang dilakukan oleh pembicara. Saudaraku, yang dikasihi Tuhan Yesus tidak sepenuhnya benar seperti itu. Iya kan? Saudara, karena manusia itu juga bisa punya trik. Di dalam hatinya ada suatu keinginan untuk mendapat pujian dari manusia. Tapi kalau dalam Kristus Yesus tidak mungkin. Segala pujian hanya bagi Dia. Amin. Iya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Saudara, nah, mari kita lihat lagi, sedikit lagi saudaraku. Di ayatnya yang, ya saya bacakan sampai selesai dulu, 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Itu ada tahap-tahapan, Bapak Ibu Saudara. Saat ini dalam pemberitaan pesan yang kita sadari, yang dinyatakan oleh Yesus Kristus dari surga melalui hambanya Rasul Paulus kepada kita bangsa lain, yang kita sadari adalah ketika kita percaya, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Dan tidak ada keraguan untuk itu. Saudara, go ahead, jalan. Amin. Iya. Tapi kalau pemberitaan tentang pertobatan bagi bangsa Israel, masih banyak hal, faktor yang bisa memastikan itu benarkah atau tidak. Karena apa? Dari manusianya masalahnya. Ya kan saudara? Tapi kalau kepada kita saat ini kasih karunia Allah, bukan dari manusianya, dari Yesusnya. Amin. Iya, itu yang kita pandang saat ini Bapak Ibu Saudara. Bukan dari manusianya Bapak Ibu Saudara. Kalau dari manusianya, kapan saudaraku itu bisa memenuhi harapan? Amin. Dari Yesus memenuhi harapan kita sepenuh-penuhnya Bapak Ibu Saudara. Dan itu tidak akan ingkar janji. Yesus tidak akan ingkar janji. Dia tidak akan menyangkali apa yang dikatakannya, karena dia tidak akan berdusta, sebab dia adalah Allah yang benar. Amin. Saudara, kita lihat lagi, sedikit lagi di ayatnya, pasal 3 ayatnya yang ke-19 itu. Kisah Para Rasul pasal 3 ayatnya yang ke-19. Dikatakan di situ, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Supaya belum. Saudara, itu yang disadari oleh mereka, oleh Petrus adalah pemberitaannya adalah untuk menyadarkan orang supaya dia bertobat dan semoga dosanya diampuni. Saudara. Nah itu makanya selalu mereka berbicara tentang apa? Baga-baga. Tahu saudara baga-baga? Pengharapan. Semoga Tuhan mengampuni dosa. Apa saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Itu yang kita sadari saat ini sebagai sasaran pelayanan kita kepada orang-orang. Saudara, kalau itu yang saudara memotivasi saudara supaya dosa orang ini diampuni, supaya dosa si anu diampuni. Loh kenapa supaya Bapak Ibu Saudara? Itu bukan berita yang saat ini sedang dikerjakan oleh Allah di dalam kehidupan tubuh Kristus. Yang harus saudara beritakan dan saya beritakan adalah apa? Mari kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 5. Mari saudara. Paulus membawa gagasan yang baru dari Yesus Kristus yang telah dipermuliakan, yaitu melalui hidup yang baru kita mengerti sekarang bahwa di dalam Kristus kita sudah menerima segalanya. Kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 5. Ya sabar sedikit lagi Bapak Ibu Saudara ya. Saya tidak usah menyampaikan dua episode ini, satu kali ini saja. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-15. Setiap kali saya membaca 2 Korintus 5 ayat 15 ini, saya akan teringat dengan Bapak Evangelis Dalis Kawinda. Karena ini adalah ayat firman Tuhan di saat beberapa menit lagi dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dan dia meminta kepada jemaat untuk mengingat ayat ini, yaitu 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Kita baca. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka.
Jadi Paulus itu memberitakan sebuah kebanggaan, sebuah sukacita, sebuah semangat. Kalau bicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, karena ada kuasa di situ. Tadi sudah disaksikan. Ada kuasa di situ. Kuasa apa, Bapak Ibu Saudara? Ya, kuasa apa? Kuasa pengampunan segala dosa. Bukan karena pertobatanmu, tapi karena imanmu kepada Yesus Kristus yang mati disalibkan di Bukit Kalvari. Ya, semua dosamu diampuni. Kita lihat di ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun manusia menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana ciptaan baru ini dihidupkan? Kita sedikit mengingat dulu tentang manusia pertama diciptakan oleh Tuhan dari debu tanah. Bagaimana dia bisa menjadi makhluk yang hidup? Bapak Ibu Saudara, dikatakan apa? Lalu Tuhan Allah menghembuskan nafas ke dalam hidungnya, maka jadilah ia menjadi manusia yang hidup. Saudaraku, sekarang ya, itu kita tahu adalah proses di mana kita tahu berikutnya bahwa kita terhubung dengan Adam itu sebagai manusia. Iya, manusia daging, manusia lama. Tapi dikatakan kita tidak menilai lagi saat ini Kristus berdasarkan nilai-nilai yang seperti itu. Nilai yang berkaitan dengan daging, tapi berkaitan dengan kerohanian, yaitu manusia baru. Pertanyaannya, bagaimana Yesus Kristus menghidupkan manusia baru di dalam dunia ini? Saudara, bagaimana caranya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yaitu dia mengorbankan nyawanya sendiri. Amin. Supaya melalui penguburannya dan dia mendapatkan hidup yang baru. Hidup yang kekal namanya, saudara. Dengan begitulah Tuhan menciptakan manusia baru. Sesudah ia mengampuni segala dosa. Bukan sebagian dosa Bapak Ibu Saudara seperti dipahami oleh banyak orang saat ini. Tidak. Ya, manusia baru bukan hidup dengan iman atau pengertian atau cara hidup dengan yakin bahwa dosanya hanya sebagian diampuni. Bukan itu manusia baru Bapak Ibu Saudara. Manusia baru tidak dihidupkan dengan pengertian yang seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena nyawa Kristus sudah menyelesaikan di atas kayu salib. Dan dia mengatakan tetelestai, sudah selesai. Dan penyelesaian itulah, saudaraku, ya keutuhan itulah kehidupan Kristus yang mengalahkan kuasa maut dan kuasa dosa. Maka dikatakan saat ini setiap orang yang percaya, semua dosamu sudah diampuni. Amin. Bukan bertahap, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan gradually, bukan secara berangsur-angsur dosa manusia diampuni saat ini. Tidak. Itu yang kita sadari sebagai pemberitaan kita. Amin. Jangan yang lain, Bapak Ibu Saudaraku. Nggak bakalan kena dengan rencana pembangunan tubuh Kristus kalau dengan cara yang lain. Ya, saudara. Mana buktinya? Kita lihat lagi di dalam ayatnya yang ke-18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan cara apa? Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Amin. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi seandainya Tuhan masih memperhitungkan pelanggaran kita, nggak usah dua, Bapak Ibu Saudara. Satu saja. Apa saudara bisa diselamatkan masuk surga? Tidak bisa. Karena upah dosa adalah maut.
Maka satu-satunya cara untuk menghidupkan manusia baru itu adalah semua dosanya diampuni satu kali untuk selama-lamanya. Karena itu keselamatan itu pun satu kali untuk selama-lamanya. Saudara, bukan seperti banyak orang menyadari saat ini bahwa dia sudah percaya pada Yesus, tapi dia percaya juga bisa hilang keselamatannya. Ya, belum penuh dia. Ya kan? Masih setengah main dia. Bapak Ibu Saudaraku, belum. Itu masih ngambang. Dan makanya tidak heran Bapak Ibu Saudara, banyak umat Kristen saat ini yang menyadari dirinya belum pasti selamat. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Kalau saudara tidak tahu itu berarti saudara tidak memberitakan Injil. Itu sudah pasti. Tapi kalau saudara memberitakan Injil yang benar, Injil kasih karunia, pasti saudara juga menyadari. Banyak orang ternyata ya yang menyadari bahwa dia belum pasti selamat. Ya karena apa Bapak Ibu Saudara? Masih mudah-mudahan karena yang mereka sadari itu salah. Betul Bapak Ibu Saudara? Iya. Dan untuk itulah saudara membawa terang kebenaran kepada mereka. Itulah makanya penting saudara berada di dalam tubuh Kristus. Amin. Ya, sebab kalau saudara tidak berada di dalam gereja tubuh Kristus, maka saudara akan mendapatkan suatu asupan, ya, pemahaman yang berbeda dan itu tentu tidak memenuhi sasaran yang ditetapkan oleh Kristus saat ini untuk membangun tubuhnya, tubuh barunya. Dan tubuh baru itu adalah saudara dan saya dan semua orang yang percaya di seluruh dunia ini. Amin. Saudara, karena itulah dikatakan di ayatnya yang ke 19 tadi, dengan tidak Allah mendamaikan dunia dengan dirinya, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Bapak Ibu bayangkan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kebenaran ini juga menjadi sebuah kebenaran yang kita internalisasikan di dalam batin kita, saudara, itulah pentingnya untuk mengampuni orang lain sebagaimana Kristus telah mengampuni kita. Amin. Bukan supaya saya diampuni makanya saya mengampuni orang. Tidak. Karena saya sudah diampuni makanya saya mengampuni orang lain. Dan amin. Itu. Amin. Dan itu yang benar yang saya sadari. Bukan yang saya sadari adalah saya mengampuni orang lain supaya saya diampuni. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau orang lain tidak bersalah, bagaimana saya diampuni? Karena saya harus melakukan dulu pengampunan itu pada orang lain. Jadi saudaraku, ya berarti senang juga lah orang lain banyak kesalahan supaya bisa diampuni. Kalau enggak, apa yang membuat saya diampuni oleh Tuhan? Saudaraku, ya, bukan itu yang kita sadari saat ini di dalam membangun tubuh Kristus. Yang kita sadari adalah aku harus mengampuni semua orang dengan segala kesalahannya karena Tuhan sudah mengampuni segala kesalahan saya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, tidak peduli apakah orang lain itu akan menerima pernyataan maaf dari saya, tapi yang penting adalah aku melakukan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jelas Bapak Ibu Saudara? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka saudara dikatakan di ayatnya yang ke-20 dan 21, ya, sebagai ayat penutup untuk kita, ya, bagaimana sekarang manusia baru beroperasi, bagaimana manusia baru bergerak di dalam dirinya, di dalam tubuh Kristus. Saudaraku, bagaimana kita melayani Tuhan saat ini di dalam tubuh Kristus dengan sasaran yang tepat. Saudara, dikatakan di ayat 20, jadi kami adalah utusan Kristus, seolah-olah Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Supaya di dalam Yesus yang sempurna kita menjadi benar dan sempurna juga. Amin. Selaras dengan spirit kebenaran itulah kita berbuat. Amin. Melayani Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Jadi bukan seperti orang saat ini berpikir sampai menangis, Tuhan saya adalah orang berdosa, Tuhan. Kalau kamu orang berdosa, upahnya di mana?
berarti kamu pasti masuk neraka kan? Jadi kenapa kamu itu yang kau sadari tentang apa yang Tuhan Yesus buat bagimu? Atau orang mengatakan, ya semoga saya diselamatkan. Kenapa itu yang kau sadari? Padahal Yesus sudah mati untuk membayar, engkau lunas dibayar. Amin. Ya. Atau orang bilang, Tuhan hapuskanlah dosa-dosaku. Kenapa itu yang kau sadari? Dan Yesus sudah mati menghapus semua dosamu. Sebenarnya apa yang salah, Bapak Ibu Saudara? Apa yang salah? Pengertian. Berita yang dia terima salah, Saudara. Dan kesalahan itu membuat fatal bagi banyak orang saat ini. Sungguh-sungguh giat untuk Allah tanpa pengertian yang benar. Maukah saudara dan saya untuk lebih serius lagi, saudaraku, untuk memberitakan kabar baik ini? Amin. Kabar baik, gagasan baru untuk hidup yang baru yang dibawa oleh Kristus dan diberikan melalui hambanya Rasul Paulus. Saat ini berkat kasih karunia itulah yang membuat kita bisa selalu benar berdiri di hadapan Allah. Amin. Bukan karena usaha dan perbuatan kita. Karena usaha dan perbuatan kita itu enggak bakalan sempurna, Bapak Ibu Saudara. Itu sudah digantikan oleh Yesus di atas kayu salib. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah saya mengajak kita semuanya lebih sungguh lagi untuk memahami kebenaran firman Tuhan, agar saudara dan saya bisa tetap berdiri kokoh, tetap saudara di dalam hidup di mana kita bersama-sama dalam persekutuan tubuh Kristus, bahwa saudara dan saya dimampukan. Amin. Dan kita tidak jangan menjadi orang seperti disaksikan tadi. Kita tidak boleh jatuh kepada sifat kedagingan, membelas kasihani diri sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya sudah sedikit tadi saksikan ketika saya terjatuh dan saya mengalami terkilir di badan saya tidak mau berlama-lama dalam keadaan sakit, saudara. Amin. Ya, saya harus berpikir dan bagaimana saya supaya sembuh dan minta Tuhan menyembuhkan saya. Dan saya tidak mau, Bapak Ibu Saudara, mencari alasan di dalam keadaan di mana saya kekurangan, seolah-olah Tuhan tidak memampukan saya. Amin. Ya, karena kita bisa bangkit setiap saat untuk tetap semangat memuji Tuhan. Amin. Ya, itu dorongan buat saudara dan saya. Dan juga kesaksian-kesaksian yang disampaikan tadi. Apapun saudaraku, permasalahan, persoalan yang akan terjadi dalam kehidupan kita ke depan, saudara dan saya harus selalu meyakinkan, selalu mengingat di dalam diri saudara bahwa kasih karunia Allah cukup bagi kita. Amin. Jangan pernah ragukan itu, saudara. Saudara meragukan itu, saudara sudah digoda untuk mengalami, sudah digerus nanti kekuatan saudara, melemahkan saudara dan menjadi saudara menjadi kecewa dalam hidup ini. Dan saudara tidak bisa dipakai untuk melayani di dalam tubuh Kristus. Tapi kita harus menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Kristus. Amin. Karena dialah yang memampukan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur ya Bapa, karena kami mengenal Engkau di dalam rancangan-Mu, di dalam program-Mu kami hidup. Gagasan baru, manusia baru di mana kami mengenal Kristus saat ini adalah Tuhan yang telah dipermuliakan, dan melalui saliblah kami mengenal Yesus Kristus yang telah dipermuliakan itu, dan di salib itulah kemuliaan kami. Sebab disitulah Engkau berkata sudah selesai. Dan terima kasih Bapa di surga, karena setiap saat Engkau mendampingi kami dan membimbing kami. Ya Roh Kudus, dengan segala firman kebenaran-Mu akan menuntun kami di dalam pelayanan ini agar tepat sasaran ya Tuhan. Sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Membangun tubuh Kristus, yaitu setiap orang-orang kudus-Mu diperlengkapi supaya memperoleh pengetahuan akan kebenaran dan menjadi dewasa di dalam Kristus dan berbuah di dalam Roh Kudus. Kami boleh menyatakan segala kemuliaan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau Bapa di surga, karena Engkau menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaruh pengharapan ini, dan Engkau yang memampukan kami dengan kecukupan oleh kuasa kasih karunia-Mu. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih.